Lagi-lagi seorang anak di Kabupaten Lampung Timur, sebut saja Kenanga, 14 tahun, menjadi korban perbuatan bejat seorang pria warga Labuan Ratu 2, Kecamatan Wajepara, Kabupaten Lampung Timur, bernama Gunawan, 22 tahun. Dengan dijanjikan akan dinikahi, bocah 14 tahun yang masih duduk di kelas 2 SMP ini bersedia melayani nafsu bejat Gunawan hingga berkali-kali di rumah orang tua Gunawan, hingga akhirnya orang tua Kenanga yang hanya seorang kuli mengetahuinya. Saat itu Kenanga mengeluh tidak lagi mengalami menstruasi dan ketakutan dirinya hamil, serta minta dinikahkan dengan Gunawan. Saat ditemui awak media Kamis 30 September 2021 kepada lantainews.com, orang tua Kenanga mengakui kebenaran informasi tersebut. Dirinya mengaku pasrah dan mengikuti kehendak anaknya untuk menikahkan anaknya dengan Gunawan, warga Labuan Ratu 2, putra dari Bapak Sarni, yang rencananya akan dilaksanakan pada Sabtu malam 2 Oktober 2021 secara siri karena khawatir putrinya hamil akibat perbuatan cabul Gunawan. Namun rencananya itu ditentang oleh kakek korban. Menurut kakeknya, perbuatan cabul Gunawan terhadap cucunya sangat merusak masa depan cucunya yang masih berusia 14 tahun dan harusnya masih sekolah. Saya tidak terima, masa depan cucu saya hancur dan harus berhenti sekolah gara-gara perbuatan cabul Gunawan, ujarnya. Saya minta tolong didampingi untuk melaporkan ke polisi terkait apa yang menimpa cucu saya biar diproses secara hukum, tambahnya. Orang tua Gunawan Sarni kepada awak media Kamis 29 September 2021 membenarkan perbuatan cabul anaknya ke Kenanga dan siap bertanggung jawab dengan menikahkan mereka. Menurutnya itu bukan satu masalah dan tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan anaknya, karena mereka melakukan atas dasar suka sama suka, jadi cukup dinikahkan saja, ujarnya. Menanggapi hal tersebut, Murtado SE, Ketua Umum NGO Lantai, saat diminta tanggapan memaparkan perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak salah satunya berupa perlindungan dari tindak kekerasan baik fisik, kekerasan psikis, kejahatan seksual, dan penelantaran. Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam pasal 76E disebutkan setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau dibiarkan dilakukan perbuatan cabul. Sanksi bagi pelaku kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Edi Hartono, Lantai News TV melaporkan dari Wajepara. Ya memangnya dia memang udah sama-sama, memang udah ditanyain, dia udah mau terjadi, makanya udah mau udah mau tak bacain tuh, ya itu loh Pak, ya udah dia senang sama senang, bukan aku yang maksa loh. Aku tuh orang tua nggak maksa sama sekali, tanyain lah sama putrinya, aku nggak maksa sama sekali loh Pak. Bener, aku
berani apapun, dia tuh suka sama suka loh Pak. Dilamar tuh ya mau sendiri, nggak tak paksa, nggak apa Pak. Memang aku ya tahu. Jadi sekolah Bu? Masih Di pondok, tapi sekarang udah nggak sekolah, udah lama nggak sekolah. Memang di pondok mana itu Bu? di asing. Di di pondok Ini loh Pak Sastro gitu. apa nama pondoknya, tahu Bu? Nggak tahu. Nggak tahu. Kelas berapa dia Bu? 2 Kelas 2 SMP atau SMP. SMP. Jadi kan gini Bu, kami terima informasi bahwa anak Ibu sudah dalam posisi hamil. Belum kok Pak. Belum, ternyata belum hamil. Katanya belum, tapi yang nggak tahu udah lama kok. Tapi sudah melakukan berarti Bu ya? Udah. Itu siapa yang laki Bu? Lah itu tadi lakinya. Oh lakinya itu tadi, siapa namanya? Anu Gunawan. Dia masih sekolah juga? Enggak, udah kerja. Udah kerja. Gunawannya anak mana Bu? Anak Labda. Labuan Ratu? Labuan Ratu itu paling waterpack itu loh Pak. Waterpack. Orang tuanya siapa namanya Bu? Pak Sarni. Pak Sarni. Pak Sarni. Jadi usia berapa dia? 22, udah dewasa berarti Bu ya? Udah. Terus gimana? Udah dinikahkan sekarang? Udah mau nikah lah, udah orang bukan jadi loh Pak. Lo orang udah lamaran, udah bukan jadi lah. Terus nggak taunya, terus katanya kok sama mbahnya nggak boleh lah. Orang gimana? Mbahnya siapa itu? Mbahnya itu siapa? Mbah Saroni itu kan mbah anu nenek saya. Mbah Saroni yang mana Bu? Ya itu yang didatengin Mas apa itu? Yang ini tadi Bapak ngomong itu? Mas Heru. Mas Heru itu. Itu kan mbah saya, maksudnya masih adiknya mama saya. Oh gitu. Jadi gini Bu ya, kita terlepas dari itu semua masih di bawah umur Bu. Memang iya. Nah, sedangkan si siapa calonnya ini? Gunawan sudah sering melakukan dengan dia dan akhirnya diduga hamil kemarin kan? Iya. Itu kok bisa terjadi Bu? Ya nggak tahu ya, orang ya kadang kan kalau udah dilamar kan sering dibawa pulang ya apa gimana kan ya nggak tahu toh Pak. Ya namanya orang tua apa ya tahu toh. Apa anak melakukan ya, masa kalau orang tua tahu ya kita mau diem kan ya nggak mungkin. Ya karena kan ya namanya suka sama suka, orang kan kalau suka ya gimana toh, kita kan udah ngalamin seneng sama senengnya. Kalau sama suami apa calon seneng sama seneng kan ya gimana toh Pak, ya aku kan nggak tahu orang udah terjadi ya, makanya jadi aku kan minta gini loh Bu ya, namanya anak itu kan dilindungi undang-undang. Iya. Artinya kita orang tua boleh melakukan sesuatu sesuai undang-undang. Iya. Jadi untuk usia di bawah 18 tahun itu belum boleh dinikahkan, apalagi mengalami perbuatan asusila gitu loh Bu. Jadi kalau saya lihat ini kan ini sudah terjadi, artinya kalau memang dia harus menempuh satu pernikahan atau apa ya tunggu sampai dia 18 tahun ke atas kan, sesuai undang-undang perkawinan kan gitu. Kecuali Ibu punya dispensasi dari pengadilan nah, kan aku gitu. udah dikasih suratnya loh Pak. Mak diput surat dari Pak apa? Surat. Pak apalah? Pak Tamam, pokoknya Pak Tamam itu pegawai apa ya nggak tahu. Pokoknya ya itu udah dikasih surat itu. Ini surat apa Bu? Apa tuh jenenge? Aku namanya aku nggak tahu ya, pokoknya itu. Tapi kok nggak ada materai, nggak ada apanya Bu? Ya belum dianu, ini kan suruh ganti sama materai, masih mau dianu ganti. Itu yang minta ini siapa Bu? Pak Tamam. Pak Tamam itu siapa? Orang Labda. Ya dia selaku apa itu? Nggak tahu aku, pokoknya ya tadi aku dikasih kayak gitu, nanti kalau ada ya suruh ngasihin kayak gitu katanya. Pak Tamam. Pak Tamam apa Pak siapa, orang Labda. Jadi kalau sudah ada itu sudah bisa menikah gitu? Ya nggak tahu, pokoknya ya itu aku dikasih itu, ya nggak tahu nanti gimana ya, aku nggak tahu. Pokoknya ya, nanti dia dipanggil gitu. 15. Ingat nggak tanggal lahir dia atau lupa ya? Jadi yang kami dengar mau dinikahkan Pak? Iya, tapi itu nggak jadi ya? Nggak jadi. Kenapa itu Pak kok mau dinikahkan itu? Ya, karena kemarin dia kan udah mau hamil. Nah, Namanya kita punya anak, karena kita takut. Nah daripada anak nganggur nanti hamil nggak ada yang nikahin, lebih baik aku nikahin aja, kan ada yang terjawab itu. Jadi nggak jadi dinikahkan? Nggak jadi. Terus terhadap apa yang diterima oleh putri ini Bu, artinya anak ini sudah menerima perbuatan asusila dari seorang laki-laki yang di atas umur, artinya seorang yang dewasa. Bapak terima dengan itu? Terima lagi, namanya udah senang-senang. Itu ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah. Jadi nggak apa-apa, asal senang sama senang nggak apa-apa ya. Udah kodrat yang kuasa. Artinya apa yang diterima oleh putri Bapak anggap sesuatu yang wajar.
bukan satu hal yang perlu dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara moral, Pak. Enggak. Nanti mungkin lah kalau udah dewasa ya mungkin ya itu aja jodohnya sama dia tanggung jawab. Bapak tahu nggak, Pak, peraturan tentang anak-anak di bawah umur ini? Artinya Undang-Undang Nomor 16 dan Undang-Undang Nomor 35 tentang perlindungan anak itu sampai tahu nggak? Nggak tahu. Apa kewajiban orang tua terhadap anak? Sampai tidak tahu juga. Cuma melindungi. Melindungi dari apa itu, Pak? Segala-galanya. Dari segala-galanya. Apakah pembiaran yang dilakukan oleh sampean ini itu termasuk dalam kategori melindungi tadi, Pak? Gimana, Pak? Nama kita udah dari kerja, enggak dengan ibunya juga kerja. Artinya gini, Pak, anak Bapak ini menerima satu perbuatan melawan hukum, Pak. Di situ dikatakan di pasal 8182, anak di bawah umur baik dengan dipaksa ataupun dengan bujuk rayu dalam arti dilakukan suka sama suka, tetap ada dampak hukumnya. Bapak sudah siap dengan itu. Artinya gini, Pak, melindungi kekerasan anak di bawah umur ada pasalnya, Pak. Artinya apa yang sampai lakukan ini termasuk dalam kategori itu, membiarkan seorang yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur itu dibiarkan bebas begitu saja, bahkan sampai terkesan melindungi anak tersebut. Ya, jangan kan kemarin mau aku nikahkan dengan Siri, tapi bukan itu, Pak, solusinya. Ya. Solusinya bukan itu. Saya katakan bukan itu solusinya. Solusinya yang jelas, dia harus melakukan proses hukum yang hampir sebagai orang tua wajib melaporkan. Nama Bapak namanya? Itu. Ya. Oh, siapa? Gunawan. Sampean siapa, Pak? Sampean sendiri? Sarni. Orang tua dari Gunawan usia berapa, Pak? 22 tahun. Jadi kemarin kan dasar mau menikahkan itu menurut keterangan dari keluarga pihak perempuan, Pak, karena dikhawatirkan hamil. Artinya sudah ada perbuatan asusila di situ. Terlepas dari apapun, tanggapan sampean apa, Pak? Maksudnya gimana? Terkait masalah tersebut, tanggapan sampean apa? Sampean tahu Undang-Undang Perlindungan Anak, Pak? Ya, Tahu. Artinya anak di bawah umur itu dilindungi oleh bukan hanya orang tuanya, tapi oleh negara juga. Bahkan kewajiban dari orang tua untuk melindungi anaknya dari perbuatan yang tidak layak untuk mereka. Nah, tanggapan sampean apa, Pak? Ini, Pak, kalau saya namanya anak, Pak. Banyak tuh kalau udah senang mau marah. Sedangkan saya udah tahu kalau itu belum cukup umur. Tapi karena itu orang tua. Nah, ya udah gak apa-apa lah. Yang penting sama senang. Ya udah. Tapi sampai saat ini belum menikah. Sampai saat ini belum menikah. Belum. Karena udah dilamar juga, perundingan. Nanti hari ini mau nikah. Hari Minggu nikah. Nah, cuman ini ya ada permasalahan kayak gini ya gimana? Jadi gini, Pak, apapun bentuknya, mau dengan dasar apapun, itu dilarang. Bukan pernikahannya, Pak. Pernikahan bisa ditempuh dengan dispensasi. Bisa. Artinya dengan sampean melakukan sidang dispensasi di pengadilan, maka anak tersebut bisa menikah walaupun dia di bawah umur. Tapi, Pak, yang menjadi masalah perbuatan cabul yang dilakukan sebelum anak itu mencapai usia balik. Itu kan ada aturannya, Pak, dalam undang-undang. Maaf, Pak. Nah. Namanya aku ya. Orang suka sama suka kan. Artinya kalau suka sama suka itu tidak masalah menurut Bapak? Tidak masalah. Ini misalnya udah juga di tempat ini orang tuanya juga. Sering balik sana kan biasa. Namanya teman kerja ini. Anak Bapak yang mana, Pak? Yang Gunawan? Yang ada? Lagi mandi. Jadi menurut Bapak itu tidak melanggar aturan, Pak, ya? Tidak. Cukup.